Baik, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Pada saat ini kita akan kembali membuat ringkasan sekolah sahabat pada minggu ini, merupakan pelajaran terakhir dari kitab ulangan yang kita sudah pelajari sepanjang 1 triwulan. Dan topik terakhir adalah dengan judul kebangkitan Musa. Nah, kita akan melihat bagaimana kisah kematian Musa dan dosa yang dilakukan Musa membuat dia tidak boleh tiba sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Nah, salah satu cerita tentang Musa, adanya satu perdebatan mengenai apakah Musa betul-betul bangkit atau tidak. Salah satu referensi yang bisa kita lihat di dalam ayat hafalannya di dalam Yudas pasal 1 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi ada perselisihan mengenai mayat Musa. Nah, kita akan lihat pelajaran pada minggu ini bagaimana sebenarnya tentang kebangkitan Musa yang ditulis dalam kitab Ulangan. Nah, kalau kita lihat di pelajaran ini, bahwa Musa memulai pidato dalam kitab Ulangan di dalam Bilangan 36 ayat 13 di dataran Moab di tepi sungai Jordan dekat Jericho. Jadi ini sudah mau memasuki tanah perjanjian itu ya. Lalu di akhir pidatonya sang penulis kemudian mencatat apa yang terjadi ya. Dalam Ulangan 34 ayat 1, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Nah, jadi Musa naik ke sana. Kemudian di dalam pelajaran ini kita akan melihat beberapa topik yang dibahas. Yang pertama adalah tentang dosa Musa. Apakah pemicunya? Lalu apa konsekuensi daripada dosa Musa? Lalu kemudian kematian Musa, kebangkitan Musa, dan juga kebangkitan orang yang ditebus. Nah, Musa telah mengetahui bahwa ini adalah terakhir kalinya dia akan mendaki gunung itu. Ya. Dia tidak akan memasuki tanah Kanaan. Mengapa? Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Ya, jadi mengapa Musa tidak tiba di tanah Kanaan? Dia hanya memandang dari atas gunung, yaitu negeri perjanjian itu, tetapi dia tidak akan masuk ke sana. Jadi pertanyaannya, mengapa? Nah, ini adalah yang menjadi pemicu dosa Musa, karena kita tahu dosa Musa yang membuat dia tidak bisa tiba di sana. Dalam Bilangan 20 ayat 5, ini adalah satu peristiwa ketika Musa begitu marah ya kepada bangsa itu. Dan kita lihat di ayat ini bagaimana ekspresi sungut-sungut perlawanan dari bangsa itu kepada Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada.
Jadi inilah satu cuplikan dari betapa bangsa itu menekan Musa begitu hebat ya di dalam perjalanan mereka di padang belantara. Nah, mungkin kita mencoba membenarkan perbuatan Musa dan Harun dengan alasan ya, mereka masih berduka untuk saudara perempuan mereka di Bilangan 20 ayat 1. Mereka dituduh tidak menepati janji ya, meskipun sesungguhnya bukan mereka yang membuat janji tersebut. Sudah sangat sering bangsa itu memberontak terhadap mereka. Kemudian pada awalnya mereka bersikap rendah hati dan mencari tuntunan Tuhan seperti sebelumnya. Mereka mengikuti petunjuknya dan membawa orang itu ke bukit batu. Nah, lalu kemudian ada sesuatu yang salah. Mereka terbawa amarah ya. Mereka mencoba menggantikan tempat Tuhan seolah-olah mereka memiliki kuasa dari diri mereka sendiri di Bilangan 20 ayat 10. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti memandang kepada Tuhan dan sebaliknya melihat diri kita sendiri. Nah, jadi di sini masalahnya adalah bahwa mereka terbawa amarah, karena saking terbawa amarah itu lupa ya, bahwa ada Tuhan yang mengatur semuanya, bahwa kita harus mendengarkan Tuhan. Jadi memang pentingnya menahan amarah, bersabar, bahkan ketika kita pun mendapat tekanan ya, karena kalau kita sudah turut juga amarah, emosi, hilang akal sehat dan hilang pandangan kepada Tuhan. Yang menonjol adalah diri sendiri. Kita pikir ya, kita punya kekuatan, ternyata itu adalah dari Tuhan. Nah, karena itulah makanya Musa kemudian apa? Tuhan bilang berbicara kepada batu itu, tapi Musa apa? Pukul itu batu ya. Sehingga Musa dalam hal ini tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan. Nah, dalam Bilangan 20:12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi terbawa amarah. Dalam hal ini Tuhan tidak kasih toleransi ya kepada Musa dan Harun. Harusnya kan bisa punya alasan. Saya emosi karena tekanan mereka. Tapi bagi Tuhan itu bukan satu alasan. Jadi sudah cukup satu sikap tidak menurut kepada perintah Tuhan. Itu sudah cukup untuk apa? Membuat Musa tidak dapat lagi untuk apa? Memasuki negeri itu. Artinya apa? Dia harus beristirahat. Ya, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi Musa diistirahatkan Tuhan. Nah, konsekuensinya itulah ya. Konsekuensi dosa Musa. Dia tidak bisa masuk ke negeri perjanjian itu. Nah, perintah Tuhan kan jelas ya. Berbicaralah kepada bukit batu itu di Bilangan 28. Karena sebenarnya itu adalah satu simbol juga ya, bahwa bukit batu itu adalah Yesus. 1 Korintus 10 ayat 4. Kemudian dia pukul ya, di Keluaran 17 ayat 6. Jadi ya tidak perlu dipukul lagi ya, Ibrani 9 ayat 28. Nah, Musa taat akan Tuhan selama 40 tahun sebelumnya ya. Tetapi kali ini tidak. Ketidakpercayaannya menghalangi orang Israel untuk memuliakan Tuhan, sehingga ia tidak dimuliakan apa? Saat itu. Nah, ini kelihatannya sederhana, tetapi tidak sesederhana yang kalau kita pelajari ya pelajaran ini. Nah, masalahnya adalah bahwa akibat Musa tidak mendengarkan suara Tuhan ya, berbicara kepada batu itu,
lalu dia pukul, ya, maka bangsa itu akan melihat bahwa kalau Musa saja tidak menurut, berarti apa? Itu bisa berdampak kepada mereka, ya. Bisa berbuat apa saja. Nah, inilah seriusnya ya, daripada penurutan yang Tuhan minta dari seorang pemimpinnya, yaitu Musa, supaya tidak menjadi contoh bagi orang-orang Israel yang lain. Nah, apakah orang Israel dipengaruhi oleh contoh ketidaktaatan ini? Mungkinkah itu mendorong dosa di Baal-peor atau kekalahan di Ai? Nah, satu hal yang pasti, Tuhan menganggap kesalahan ini begitu penting sehingga ia menolak keinginan terbesar hambanya memasuki tanah Kanaan. Jadi bagi Tuhan itu penting. Bagi kita mungkin sederhana, masa cuma gitu aja Musa nggak masuk? Iya, karena kita menganggap dosa itu bisa begitu saja dilalukan, tapi bagi Tuhan itu tidak. Tuhan ingin memberikan apa? Satu garis yang tegas, baik kepada Musa dan juga kepada bangsa itu. Setiap ketidaktaatan itu akan mendatangkan konsekuensi yang apa? Yang serius juga. Nah, karena itulah kemudian di Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 5, nah, di sana kita diberikan satu informasi. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan membawa Musa ke dataran Moab, ke gunung Nebo. Dan di sana Tuhan mengistirahatkan dia. Karena sesuai dengan perkataan Tuhan, engkau tidak akan masuk ke negeri itu. Dan dia mati di atas gunung itu. Jadi Tuhan menepati apa? Menepati apa yang dia katakan. Nah, dikelilingi oleh kesunyian gunung, Musa mengingat kembali pahit getir kehidupannya di masa yang lalu. Ya. Nah, kemudian apa hasil dari semua itu? Hampir tidak dari mereka yang telah meninggalkan Mesir memasuki tanah Kanaan. Bahkan diri sendiri. Jadi dalam cerita pengalaman Israel itu kita tahu bahwa mereka tidak tiba di tanah Kanaan. Jadi mereka yang keluar dari Mesir itu, mereka tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua, ya. Jadi mereka yang tiba di sana itu adalah orang-orang yang lahir di perjalanan, ya. Jadi Musa sendiri pun memimpin mereka begitu hebat, dia pun tidak dapat masuk ke sana. Nah, Tuhan menunjukkan kepada Musa dengan cara supernatural bagaimana janji-janjinya akan digenapi. Ulangan 34 ayat 1-4. Sehingga ia dapat beristirahat dengan tenang. Ia telah menjalani pertarungan yang baik, ia telah menyelesaikan pertandingan, ia telah memelihara iman. Jadi, Musa telah melakukan dengan baik pelayanannya, dan dia pemimpin yang baik, tetapi walaupun demikian, rencana Tuhan baginya adalah sampai di gunung Nebo saja. Tidak sampai di tanah Kanaan. Tetapi ada janji bagi Musa dan bagi kita sekarang ini, bahwa ada kebangkitan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan kepada Musa, kita tahu bahwa Musa akan apa? Dibangkitkan juga pada akhirnya. Bukan di akhir zaman, tetapi pada masa itu, ya, pada masa itu. Nah, keputusan yang drastis untuk menolong umat Tuhan tahun-tahunnya sebagai gembala di Midian, semak yang terbakar, mukjizat di Mesir, pemeliharaan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun pengembaraan yang panjang di padang gurun. Jadi kita lihat histori daripada pelayan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel itu begitu luar biasa, ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Musa dibangkitkan, ya. Tadi kan ceritanya bahwa Musa diistirahatkan Tuhan di atas gunung Nebo. Nah, di Ulangan di Yudas pasal 1:9 ini adalah satu ayat yang
digunakan sebagai referensi untuk membuat satu pemahaman bahwa Musa ya dibangkitkan Tuhan dan dia dibawa ke sorga. Nah, tadi kita sudah baca ayatnya, tetapi kita baca kembali. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, kita lihat di Ulangan 34 ayat 5 sampai 6, di sana informasinya Musa mati dan dikuburkan oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan yang kuburkan. Tapi kisah hidupnya tidak berakhir di situ, di kematian itu. Dia akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup kekal yang Tuhan telah janjikan bagi semua orang. Nah, dan di sana ada setan dikatakan. Dan setan itu ketika mungkin bertemu Tuhan ya, dia bilang itu tidak adil ya. Dia telah melakukan dosa yang sama seperti yang saya lakukan katanya. Ya, kita tahu setan itu ingin menjadi seperti Tuhan, ya, dan juga memberontak melawan Tuhan. Jadi dia katakan dia ingin menjadi seperti Tuhan dengan memukul batu. Ya. Dia milik Musa tidak dapat dibangkitkan karena penebusan belum digenapi, namun itu sebelumnya. Nah, berkat pengorbanan Yesus untuk Musa, dia mendapat upah yang jauh lebih berharga daripada memasuki tanah Kanaan. Dia akan dapat berbicara dengan Tuhan muka dengan muka dan hidup selamanya bersama dengan Dia. Jadi Musa tidak perlu menunggu ribuan tahun ke depan kedatangan Tuhan kedua kali supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan, masuk surga. Tapi Tuhan memberikan kepadanya lebih awal surga itu. Menurut ayat ini bahwa Musa kemudian dibangkitkan dan dia bersama Tuhan di surga. Ini menunjukkan kepada kita satu jaminan bahwa kalaupun kita mati, Yesus telah mati bagi kita, dia telah bangkit, maka semua orang yang percaya seperti Musa akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, dalam The Story of Redemption, pasal 22 halaman 173 dikatakan, setan bergembira karena dia berhasil membuat Musa berdosa terhadap Tuhan. Karena pelanggaran ini Musa berada di bawah kekuasaan maut. Jika dia tetap setia dan hidupnya tidak dinodai oleh suatu pelanggaran itu, dia akan masuki tanah perjanjian dan akan dipindahkan ke surga tanpa melihat kematian. Mikael atau Kristus dengan para malaikat yang menguburkan Musa turun dari surga setelah dia berada di dalam kubur untuk waktu yang singkat dan membangkitkannya serta membawanya ke surga. Jadi inilah satu kutipan yang menguatkan bahwa Musa menerima akibat dosa itu, yaitu maut. Tetapi kesetiaannya kepada Tuhan membuat dia kemudian dibangkitkan dan kemudian dia pun dibawa ke surga. Hidup bersama Tuhan di sana. Sebagai satu jaminan bagi kita, kita pun akan menerima berkat yang sama. Nah, kebangkitan Musa itu juga akan menjadi kebangkitan umat-umat tebusan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam kiraan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Ini satu pekabaran yang luar biasa buat kita, bahwa kita pun akan menerima kebangkitan. Setiap orang yang percaya telah mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kita akan diubah untuk memiliki tubuh yang bakar bersama-sama Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, Musa adalah orang pertama yang dibangkitkan kepada kehidupan kekal. Maka orang lain akan mengikutinya ya. Di Matius 27 ayat 52 53 kita tahu di sana ada kebangkitan juga ketika
Yesus dibangkitkan. Lalu Efesus 4 ayat 8. Nah, namun kita tahu bahwa waktunya belum tiba ya bagi kita. Kita harus bersabar untuk itu. Nah, ketika Yesus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tak satu pun dari kebangkitan ini dapat terjadi jika Yesus tidak dibangkitkan untuk mengalahkan maut. Jadi kebangkitan Musa tidak akan terjadi. Kebangkitan orang percaya tidak pernah terjadi kalau Yesus tidak dibangkitkan dari maut. Jadi kebangkitan Yesus menjamin keselamatan kita. Kita memiliki pengharapan yang sama seperti yang dimiliki Musa. Saat kita berada di gerbang Kanaan surgawi, kita akan segera bertemu dengannya muka dengan muka. Dalam buku Selected Message dikatakan kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan umatnya dan memuliakannya bersama dengannya sebagai mempelainya di atas segala pemerintah, di atas segala kuasa, di atas segala nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di pengadilan surgawi, di dunia di atas. Kemenangan orang-orang kudus yang tertidur akan penuh dengan kemuliaan pada hari kebangkitan. Janji yang luar biasa untuk kita semua. Kita akan menerima kebangkitan. Kalau kita percaya dan setia sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang. Nah, jadi inilah pelajaran yang menjadi poinnya sepanjang minggu ini. Semoga Tuhan berkati kita, tetap setia kepadanya, dan selalu bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang kami telah pelajari minggu ini. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat. Kami bersyukur ada jaminan kebangkitan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah itu juga pengharapan kami. Pengharapan yang indah yang kami nantikan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.